Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang ya. Nah, bangun ruang ini cukup banyak keluarnya ya itu. Yang pertama adalah tentang unsur pada bangun ruang. Nah, ini bangun ruang ya. Jadi unsur itu apa saja? Ya, bisa sisi, bisa rusuk, bisa titik sudut ya itu. Nah, di sini sebuah prisma. Kalau prisma, ya pokoknya bayangkan prisma adalah bangun ruang. Sisinya bisa datar, bisa lengkung. Yang penting mempunyai alas dan atas, atau gampangannya mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan bentuk sama, ukuran sama atau kongruen ya itu. Kuncinya itu aja ya itu. Nanti bentuknya ya bisa bermacam-macam. Bisa kubus, bisa balok, bisa prisma sendiri, bisa juga tabung ya itu bermacam-macam. Nah, ini sebuah prisma mempunyai alas berbentuk segi delapan. Apakah harus digambar segi delapan beneran? Tentunya tidak. Kita kan sibuk ya gitu. Nah, maka begini. Yang ditanya apa? Banyak rusuk dan sisi prisma berturut-turut adalah. Nah, ini kita bantu saja dengan contoh yang sederhana, yaitu apa? Kubus atau balok ya itu. Kita gambar kubus atau baloknya. Ya, ini contoh sederhana adalah kubus ya gitu. Jadi kubus adalah sebuah prisma. Nah, prisma. Ini adalah prisma segi empat. Ya, itu. Prisma segi empat karena alasnya berbentuk segi empat. Ya, itu. Nah, di sini segi delapan. Kalau gambar segi delapan ya repot ya. Yang penting begini. Yang kamu amati adalah gini, banyak rusuk. Coba rusuk itu kan ada rusuk alas, ada rusuk atas, ada rusuk tegak. Rusuk tegak. Kalau rusuk alas, rusuk atas jelas banyaknya sama kan? Sebanyak apa? Sebanyak sisinya. Nah, ini segi delapan. Kalau begitu, rusuk alas dan rusuk atas pada segi delapan adalah ada berapa? Ada delapan. Ya, jadi ini rusuknya apa saja? Rusuknya ya, yang jelas ada pertama delapan ditambah delapan. Ini alas ya, itu alas. Kemudian ini adalah atas ya, itu ditambah lagi yang tegak. Yang tegak coba, rusuk tegak dengan rusuk alas sama nggak banyaknya? Banyak kan ya? Sama kan ya, bukan banyak sih, sama ya itu. Nah, jadi ini rusuk atas ya, ini rusuk atas ya, itu. Nah, rusuk tegak, rusuk alas sama banyaknya. Berarti apa rusuk tegaknya? Berarti 8 lagi. Ini adalah rusuk tegak ya, itu yang tegak. Nah, ini beri keterangan ya itu. Jadi rusuk tegaknya ini rusuk tegak gitu ya. Berarti apa? Seluruhnya ada 8 tambah 8 tambah 8 berapa itu? 24. Maka nggak mungkin C, nggak mungkin D ya. Tinggal apa lagi nih? Rusuk sudah. Ya, rusuknya apa lagi nih? Sisi. Nah, sekarang sisi. Banyaknya sisi. Yang jelas sisinya ada pertama atas satu, bawah satu kan? Berapapun sisinya, berapapun seginya. Alasnya ya itu. Berarti apa? Dua. Dua itu apa? Ini ada alas ditambah dengan atas ya gitu. Plus, nah kalau alasnya segi 4, berarti rusuk tegaknya juga ada 4. Karena apa? Banyaknya rusuk apa sisi tegak sejumlah sisi rusuk alas gitu ya. Nah, maka tambah lagi dengan berapa? Kalau segi 8 berarti ada sisi alasnya segi 8, maka rusuk alasnya ada 8. Otomatis sisi tegaknya juga ada 8 ya. Nah, ini adalah yang tegak ya, itu yang tegaknya. Berarti seluruhnya ada berapa? Ada 10. Berarti jawabannya A. Udah gitu aja ya itu. Rumus ada, silakan dihafalkan, habis itu silakan lupa ya gitu. Nah, begini aja. Jadi ambil contoh yang sederhana ya, seperti itu. Nah, berikutnya nanti kita masuk ke bagian yang lain. Bangun ruang cukup banyak ya itu. Ini yang pertama unsur-unsur pada bangun ruang. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah beda ya. Nah, indikator atau skala berikutnya masih seputar bangun ruang adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring bangun ruang. Nah, langsung saja ini nggak usah pakai teori ya, betul. Dicoba-coba. Perhatikan rangkaian persegi berikut. Nah, nggak usah diapakan rangkaian jaring-jaring kubus apa saja. Nah, banyak gitu ya. Belum ditidan juga, belum tentu tanyanya kubus, bisa juga yang lain ya itu. Nah, ini aja. Cek satu-satu. Nomor Romawi satu. Apakah ini dapat dibuat menjadi kubus? Nah, caranya bagaimana? Ambil salah satu sisi sebagai alas ya, itu. Sisi sebagai alas ya, itu. Nah, ini. Sebentar ya, itu. Sebagai alas. Nah, kemudian misalnya alasnya yang ini, misalnya ya, itu. Maka dilipat, dilipat, dilipat. Kira-kira apa yang terjadi? Ini akan dempet.
gitu ya. Nah, sementara di sini akan bolong. Kan ini nanti jadi ini di bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, ini sebelah kiri. Nah, ini sebelah ini masalah ya gitu. Berada pada sisi dempet ya. Artinya apa ini salah? Berarti apa? Yang ada romo satunya salah. Berarti bukan A, cuma satu ya. Ya sudah, enggak apa-apa ya itu. Nah, sekarang coba yang dua. Yang kedua, ini apakah bisa dibuat menjadi jaring kubus ya? Kita lihat aja. Nggak harus kamu ambil yang dua. Kalau kamu yakin ada yang salah lagi, mana boleh. Misalkan yang ini. Nah, ini kayaknya salah ini. Karena kalau saya ambil alas saya yang ini, alasnya ya, maka nanti kan ini dilipat, ya, dilipat. Nah, bagian atasnya ada nggak? Nggak ada. Berarti ini juga salah, ya, gitu. Dia Pak Romawi 3 salah. Nah, ini Romawi 3, Romawi 3. Ya sudah, berarti jawabannya yang D. Jadi harus memang ketiga dulu karena apa? Antara B, C, D, E, B, C, D itu ada Romawi 3 2 ya itu bisa juga Romawi 2 yang 2 kamu pilih ya yang dicoba dulu gitu ya. Nah, sudah ini berarti jawabannya D gitu ya. Nah, masih ada lagi tentang bangun ruang ya itu seperti apa? Nah, sebentar. Nah, ini apa namanya? Jadi langsung ya. Ini alas sebuah apa ini? Alas sebuah prisma trapesium sama kaki mempunyai panjang sisi sejajar masing-masing ini. Jarak kedua sisi sejajarnya jika tinggi prisma, maka volumenya. Nah, yang namanya prisma, jadi volume prisma, gitu ya. Volume prisma itu apa sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, maka kita nggak usah gambar eh, prismanya. Yang penting adalah cari luas alas dan tingginya. Nah, ini kita Pak diketahui tingginya prisma, T-nya sudah ada, yaitu 20. Tinggal mencari apa? Luas alas. Alasnya berbentuk prisma, ini sudah ada ya. Ini adalah alas ya, itu alasnya prisma ya, gitu. Nah, gini. Panjang sisi yang sejajarnya adalah 18 dan 12. Jadi ini panjangnya adalah 18 dan ini adalah 12. Kemudian jarak kedua sisi sejajarnya, ya ini. Ini jaraknya ya, itu waduh bengkok-bengkok nggak apa-apa ya, itu tak ganti ya itu. Ini rapi ini sebentar lagi ya, itu rapi nanti nih. Nah, ini ya, ini. Jadi udah rapi kan ya, lurus sekali ya, sempurna. Ya, itu. Berapa ini? Jarak kedua sisi sejarnya adalah 10. Ini sekaligus sebagai tingginya dari prisma apa trapesium gitu ya. Nah, yang ditanya apa? Kita butuh menghitung luas alas ya. Nah, luas alasnya berapa ya? Itu. Nah, rumusnya luas alas ya itu di sini alasnya berbentuk trapesium. Berarti apa? Cari rumusnya luas trapesium. Trapesium rumusnya adalah setengah dikalikan jumlah sisi yang sejajar berarti 18 ditambah dengan 12 dikalikan dengan apa? Tingginya berarti 10 ya gitu. Nah, coba luas alasnya berapa ini? Setengah kalikan ini sama ini berapa? 30 kali 10. 30 kali setengah 15 kali 10 berarti berapa 150 gitu ya. Nah sudah, maka volumenya berapa? Selesai. Luas alas 150 dikalikan tingginya berapa? 20. 2 kali 15 kan 30, nyimpen 02 lagi 3000. Nah selesai gitu ya. Jangan dibikin sulit walaupun soalnya sulit ya, itu yakin aja kamu bisa ya itu. Nah nanti berikutnya ada lagi tentang kisi-kisi yang lainnya ya. Nah, ini kisi-kisi berikutnya ya itu. Nah, tentang apa sih? Coba kita baca indikatornya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Nah, luas permukaan atau luas sisi ya itu. Luas permukaan limas persegi dengan tinggi 12 cm dan keliling alas 40 cm adalah. Nah, limas persegi berarti alasnya segi 4 ya. Nah, digambar ini dibantu dengan digambar lebih baik apalagi ini ada tinggi limas tapi kita butuhnya luas. Kalau volume memang sudah siap karena volume kan sepertiga luas alas kali tinggi ya. Itu coba luas. Nah, kita gambar dulu gambar limas yang rapi. Nah, seperti ini contohnya ya kalau ingin rapi ya itu. Ya, nah, ini limas saya itu limas dari limas segi 4 ya itu. Nah, karena alasnya persegi ya berarti panjang sisi alasnya sama semua. Tingginya berapa? 12. Ini dulu tinggi ya, ini tinggi. Kalau ini namanya rusuk tegak, gambarnya miring. Kalau pada prisma harus tegak, gambarnya tegak ya itu. Nah, ini tingginya 12 di sini ya, 12. Kemudian lagi keliling alasnya 40. Berarti di sini adalah 40
Kok 40 sih? Ya 10 ya. Jadi 40 itu apa? Jumlah seluruh rusuknya kan. Jadi ini 10, 10, 10, 10. Jadi berapa? 40 ya. Maka ini juga 10 gitu. Nah, kalau kita mau menghitung luas sisi pada prisma nggak ada rumus ya, itu hitung manual. Jadi hitungnya bagaimana ya? Pokoknya sisi alas ditambah dengan sisi tegak yang gambarnya miring ya itu. Nah, kalau membutuhkan sisi alas sudah ada. Ya, nah, jadi luas permukaannya gampang. Luas permukaan atau luas sisinya itu apa? Sama dengan yang di bawah. 10 kali 10 ya, ditambah yang tegak karena alasnya adalah persegi maka sama semua. Berarti ada 4 kali. Nah, berapa? Luas segitiga ya itu. Ini setengah kali alasnya 10, tingginya segitiga berapa nggak tahu. Bukan 12 loh ya. Nah, tinggi segitiga ini kita gambar garisnya ya sebentar ya. Nah, ini tingginya adalah garis yang merah yang tegak ya, itu tingginya ya itu. Nah, sebentar ya. Jadi tingginya ini apa, berapa saja angkanya. Yang jelas ini membutuhkan gambar segitiga. Jadi ini saya beri nama O, ini saya beri nama P, maka tingginya adalah PT ya itu. Berapa tingginya? Nah, kita pindahkan segitiganya biar gampang aja sih, tapi ini nggak harus ya itu. Nah, ya ini ya. Aduh, lompat lagi. Ya. Nah, ini kita pindahkan, nggak jadi ya sudah, nggak usah aja wes ya, itu dapat langsung saja ini ya. Ya jadi ini pakainya Pitagoras ya, Pitagoras. Dari sini ke sini kan 10, ini ke sini berapa? Berarti 5 gitu ya. Otomatis panjangnya ini berapa? Ingat triple Pitagoras, 5 12 tadi berapa itu? 13. Maka tingginya segitiga adalah 13 ya. Nah, sudah tinggal hitung aja. Berapa ini berarti 100 ditambah. Ini kan coret. Jadi berapa ini berarti 2. Ini kan 26 kali 10 260. Berarti seluruhnya berapa? 360 ya. Nah, ini jawabannya itu ya. Ya, luas yang pertama, gitu ya. Terus yang kedua, nah ini masih ada ini ya. Sudah nongol ya itu di bawahnya. Nah, ini sebuah lampion berbentuk gabungan antara kerucut dan belahan bola, ya itu. Yang ditanya luas permukaan lampion tersebut seluruhnya berapa? Nah, gini aja, ini ada dua sisi. Pertama selimut kerucut, yang kedua adalah sisi bola. Nah, ini dulu aja. Ini jari-jari, ya. Ini jari-jari, jari-jarinya siapa? Dua-duanya. Jari-jarinya tabung, apa kerucut dan jari-jarinya apa itu bola ya? Berapa itu? Berarti 7 per 2. Kemudian tingginya kerucut ya ini. Nah, tingginya kerucut berapa ini ya? Tingginya kerucut. Wah, lumayan lurus ya. Itu tingginya kerucut adalah kan begini. Dari sini apa ini? Dari ini ya. Jadi sebentar ya. Jadi dari ini sebentar, waduh kacau sekali ini ya itu. Nah, ini. Jadi dari atas ke bawah kan 15,5. Dari sini sampai sini kan jari-jari nih. Ini sampai sini jari-jari ya. Berapa jari-jari itu? 7,7 per 2 kan ya, atau berapa ini? 3,5. Otomatis tingginya ini berapa ya? Berarti 15,5 dikurangi 3,5 ya. Jadi kenapa dikurangi? Coba ulangi lagi. Ini ke sini kan sama dengan jari-jari nih. Ya, jari-jari. Itu berapa? 3,5. Diketahui ini ke sini berapa? 15,5. Maka sisanya berapa nih tingginya kerucut ya? Ya, berarti 15,5 dikurangi 3,5. Berarti berapa tuh? 12 ya. Nah, 12 gitu. Terus apa lagi? Nah, untuk menghitung luas selimut, kita tidak butuh tinggi. Butuhnya apa? Jari-jari sama ini. Nah, S. Selimut. Nah, bukan ya. Garis pelukis ya. Gitu. Nah, ini berapa? Ya, gini aja. Berarti kan ini sama dengan akar. Nah, berapa itu? Ya 3,5 di kuadrat ditambah 12 di kuadrat. Ya, itu. Tapi ini kayaknya angel ya itu. Dan kamu juga saya yakin malas ngitung ya. Ini aja. Ini pecahan kali 2. Kan ini berarti 3,5 ya. Kali 2 berapa? 7. Kali 2 berapa? 24. Ingat triple Pitagoras 7, 24, 25 ya. Nah, 25. Tapi ingat 25 itu setelah dikali 2. Kan dikali 2, kali 2. Berarti ini 25 per 2 ya, dibagi 2 gitu ya. Nah, sudah tinggal eh,
Luas permukaannya bagaimana? Nah, luasnya adalah Pi-nya ini sudah dapat tunjuk pakai 22/7. Ini loh, luas selimut berarti Pi RS ditambah setengah kali luas permukaan bola. Nah, rumusnya apa? 4 Pi R kuadrat. R-nya sama ya, itu. Nah, Pi-nya berapa? Ya, boleh langsung 22/7, jari-jarinya 3,5, kemudian S-nya 25/2 ditambah lagi, ini coret saja jadi 2, berarti 2 kali 22/7, ya, ini 7 ya, itu. Nah, salah lagi. Ini kacau sekali sih hari ini, ya. Nah, ini 7, terus apa? R kuadrat berarti 3,5 kalikan dengan 3,5. Coba coret-coret dulu aja. Ini berapa ini? Berarti 0,5 ya, yaitu 0,5 sama 22 berarti apa? 11. 11 sama 25. Berarti berapa? 275. Masih ada per 2 nanti aja. Ditambah lagi, ini coret dulu saja. Sama ini kan sama ini jadi 7 ya. Nah, hilang. Berarti apa? Tinggal 22 kali 3,5. 3,5-nya enaknya per 2 aja. Jadi gini, 22 dikalikan 7/2 gitu ya. Nah, itu. Ini jangan dicoret ya, itu. Dicoret juga boleh sih, nggak apa-apa lah. Coret aja lah. 11 ya. Berarti berapa itu? Ya, berarti sama dengan 77. Nah, 275 bagi 2 berapa itu? 275 bagi 2 ya. Kalau 270 bagi 2, 275 dibagi 2 pakai porokapit aja. Ini dihapus dulu aja, tidak kepake ya, itu. Coba berarti berapa ini? Kalau wah susah ya itu. Ya tahap aja. 200 bagi 2 100. 75 bagi 2 berarti 70 bagi 2 aja wis 35 ya. 5 bagi 2 2,5. Berarti berapa? 137,5. Berarti 137,5 ditambah dengan 77. Hasilnya berapakah itu? Tadi berapa ini? Wah, 200 ya. 200 berapa itu? Ya, segini aja lah itu. 137,5 tambah 77 ya. 0,5 ini 14, 11, 11, 2. Berarti 214 ya. 214,5. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Seperti itu. Nanti ketemu lagi di nomor berikutnya.